wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan duduk di tempatnya masing-masing dengan rapi. Kalau ada sampah, buang sampahnya dan siapkan alat tulisnya. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Fatimah hadir? Hadir. Utami? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Ini kayaknya anak-anak kurang semangat nih. Jadi supaya Bu. semangat kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Bunyinya seperti apa, Bu? Nah, ice breaking hari ini dinamakan dengan nama tekuk bismillah. Jika Ibu bilang tekuk bismillah, semangat belajar karena Allah. Belajar hari ini, insya Allah berkah. Ya, tekuk bismillah. Bismillah, semangat belajar karena Allah. Belajar hari ini, insya Allah berkah. Yeay. Alhamdulillah sudah semangat. Iya, Bu. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar bab mengenai akhlak terpuji. Jika ada akhlak terpuji, tentunya ada akhlak tercela yang harus kita jauhi. Salah satu bentuk akhlak tercela itu yaitu hasad. Materi hari ini kita akan mempelajari akhlak tercela itu yaitu hasad. Ibu harap setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian mampu memahami mengenai makna, contoh, dan dampak dari hasad tersebut. Baik anak-anak, dalam Islam kita diajarkan untuk menghindari akhlak tercela karena akhlak tercela itu tidak disukai Allah dan membuat hubungan sesama manusia itu jadi rusak. Nah, salah satu bentuk akhlak tercela itu yaitu penyakit iri hati atau dengki, yaitu tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan atau mencapai suatu keberhasilan. Penyakit ini dalam Islam disebut dengan istilah hasad. Baik, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari penyakit hati hasad ini di lingkungan sekitar kita? Silakan Fatimah. Tidak suka melihat teman mendapatkan sepeda baru. Iya, betul sekali. Saya lagi, Bu. Boleh, Tidak suka melihat temannya juara lomba. Betul. Ada lagi? Tidak suka melihat teman nilainya tinggi. Oke, tepat sekali jawabannya. Baik anak-anak, dalam Islam hasad itu termasuk akhlak tercela karena hasad itu tidak suka melihat orang lain mencapai kenikmatan dan mencapai keberhasilan dan ingin nikmat itu hilang darinya. Jadi ingat ya, hasad itu iri dan ingin nikmat itu hilang darinya. Seperti yang sudah anak-anak sebutkan tadi, ketika dia iri melihat temannya dapat sepeda baru, dia ingin sepeda itu rusak, itu termasuk hasad. Dan juga kata Utami tadi, dia tidak suka menang lomba temannya, dia ingin lomba berikutnya temannya itu akan kalah, itu termasuk sifat hasad. Baik, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang konsep hasad, Ibu ingin menampilkan video pendek tentang hasad. Harap kalian simak videonya baik-baik ya. Iya, Bu. Baik, setelah menyaksikan video tadi, anak-anak mungkin sudah paham mengenai konsep hasad, makna, dan contohnya. Sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi tentang hasad tersebut. Ibu, Utami, tolong perhatikan Ibu baik-baik ya, supaya Ibu tidak mengulanginya lagi. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Kalau suasananya kondusif begini, Ibu jadi nyaman menjelaskan dan kalian mudah mendengarkan. Oke, kita kembali. Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok diskusi. Kelompok pertama Fatimah akan membahas tentang contoh sifat hasad di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah. Selain yang sudah kita sebutkan tadi ya, contohnya dua contoh. Kalau kelompok Utami, kalian membahas tentang dampak dari sifat hasad itu, dua dampak juga. Setelah kalian diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman yang lainnya, dan kelompok yang lain bisa menanggapi atau bertanya. Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya. Fatimah, ada yang kesulitan? Tidak ada, Ibu. Oke, contoh pertama sudah bagus. Contoh kedua, kamu bisa pikirkan situasi lain, misalnya situasi saat bermain dan sebagainya. Baik, Ibu. Utami, kamu terlihat kebingungan. Apakah ada kendala? Saya takut pendapat saya salah, Bu. Boleh didengar dulu? Menurut saya Ya ini udah bagus kok. Sudah kakak tetap lanjutkan ya. baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Jangan takut salah. Baik, Bu.
Baik, waktu diskusi kalian sudah selesai. Sekarang siapa yang mau duluan nih menyampaikan hasil diskusi? Saya Bu, Ya, silakan. jadi contohnya yaitu yang pertama karena teman dipilih jadi pemimpin. Kemudian contoh kedua yaitu iri karena teman sering dipuji guru. Baik, kelompok 45 tadi menjawab contoh hasad itu iri ketika melihat temannya memimpin dan iri karena sering dipuji guru. Itu juga bentuk contoh hasad. Apakah kelompok 2 sepakat dengan pendapat kelima? Ya, silakan Utami. Karena dia merasa lebih pantas atau merasa tidak diperhatikan sih Bu. Ya, betul sekali jawaban Utami. Baik, sekarang silakan kelompok Utami untuk menyampaikan hasilnya. Oke, hasil dari kelompok kami adalah dampak pertama hubungan pertemanan jadi renggang. Dampak kedua itu membuat suasana tidak nyaman dan penuh kecurigaan Bu. Betul sekali. Nah, di sini siapa yang pernah mengalami hasad ini? Pernah dicurigai teman atau hubungan teman jadi renggang? Siapa yang pernah mengalaminya? Saya Bu, saya pernah saat saya upload foto di Instagram, itu teman saya iri ketika saya liburan. Baik. Dah. Baik, itu betul sekali. Jadi anak-anak, hasad itu bisa terjadi di mana saja. Oleh karena itu penting untuk mempelajarinya agar kita bisa mengendalikan perasaan hasad tersebut. Baik, terima kasih atas hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Saya Bu, Silakan. kesimpulan diskusi pada hari ini, hasad itu muncul dari hati yang tidak senang melihat kebaikan pada orang lain dan dampaknya bisa merusak hubungan serta suasana lingkungan. Betul. Baik anak-anak, kalian sudah paham nih mengenai contoh dan dampak dari hasad. Sekarang Ibu mau tanya lebih lanjut lagi. Bagaimana cara kita untuk menghindari sifat hasad tersebut? Saya Bu, Ya. dengan bersyukur Bu. Kenapa Utami mengatakan dengan bersyukur kita bisa terhindar dari hasad? Because dengan bersyukur kita merasa cukup apa yang Allah berikan, jadi tak perlu iri apalagi sampai benci. Lihat orang lain dapat kenikmatan. Masya Allah, jawaban Utami tepat sekali. Pertanyaan untuk Fatimah. Menurut Fatimah, apa dampak jika kita selalu memiliki sifat hasad dalam diri kita? Dampaknya hidupnya akan sulit bahagia dan tidak tenang Bu. Good job Fatimah. Alhamdulillah materi kita pada hari ini berakhir. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari awal sampai akhir ini tentang hasad? Ya Bu, Ya, silakan. hasad adalah rasa iri atau tidak senang melihat kebaikan atau keberhasilan orang lain. Dampaknya bisa merusak hubungan dan suasana lingkungan. Karena itu kita harus bersyukur dan menghargai keberhasilan orang lain agar hidup kita harmonis. Betul sekali Fatimah. Sekarang Utami lagi nih, apa yang Utami telah pelajari pada hari ini? Kita belajar tentang makna, contoh, dan dampak dari hasad. Betul, berarti tujuan pembelajaran kita di awal tadi sudah tercapai pada hari ini. Saya sudah paham mengenai makna, dampak, dan contoh dari hasad. Ibu akan memberi kalian penugasan di rumah. Tugasnya adalah apa hikmah setelah mempelajari hasad. Itu kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Lebih paham, jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau masih kurang? Menyenangkan Ibu, Menyenangkan. paham sekali. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Terima kasih untuk keaktifan anak-anak dalam menanggapi jawaban maupun menyampaikan pendapat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.